Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bagaimana matematika berkembang sangat pesat pada masa peradaban Islam. Kita akan melihat perjalanan sejarah, mengenal para tokoh besar yang memberikan kontribusi luar biasa, serta memahami bagaimana inovasi mereka menjadi fondasi penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern. Melalui materi ini, kita akan menyadari bahwa peradaban Islam memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk wajah matematika yang kita kenal saat ini. Matematika di dunia Islam berkembang pesat pada masa Umayyah dan Abbasiyah, terutama ketika Baghdad menjadi pusat ilmu melalui Bai al-Hikmah. Gerakan penerjemahan karya Yunani, Persia, dan India membuka jalan bagi kemajuan ilmu matematika. Perkembangan ini didorong kebutuhan praktis seperti administrasi, perdagangan, zakat, astronomi, dan penentuan arah kiblat. Dari sini lahirlah metode ilmiah baru yang berlandaskan observasi, deduksi, dan verifikasi. Matematika Islam memiliki ciri khas yang unik karena berhasil menggabungkan logika Yunani, sistem perhitungan dari India, serta kebutuhan syariah dalam kehidupan sehari-hari. Para ilmuwan Muslim tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga mengembangkan matematika terapan untuk memecahkan masalah nyata. Pendekatan mereka sangat rasional, sistematis, dan berlandaskan pembuktian yang kuat. Selain menerjemahkan karya-karya terdahulu, para ulama juga menghasilkan banyak temuan orisinal. Karena itulah, peradaban Islam menjadi salah satu penyumbang kontribusi terbesar bagi dunia matematika sebelum era Renaissance Eropa. Dalam peradaban Islam, ilmu pengetahuan dipandang sebagai jalan untuk mencapai kebenaran dan semakin dekat kepada Allah. Para filsuf besar seperti Al-Farabi, Ibn Sina, dan Ibn Rushd banyak membahas tentang epistemologi dan logika, yang kemudian menjadi fondasi penting dalam pengembangan matematika. Pemikiran filsafat ini mendorong munculnya cara berpikir yang rasional, kritis, dan analitis. Pada masa itu, sains dan agama tidak dipertentangkan, justru saling mendukung untuk mencari kebenaran. Karena ketepatan dan kepastian yang dimilikinya, matematika bahkan dianggap sebagai ilmu yang paling pasti di antara disiplin ilmu lainnya. Al-Khwarizmi dikenal sebagai Bapak Aljabar karena karyanya yang monumental, yaitu Kitab Al-Jabr wa Al-Mukabalah. Dalam kitab tersebut, ia memperkenalkan cara sistematis untuk menyelesaikan persamaan linear dan kuadrat yang menjadi dasar aljabar modern. Banyak metode matematika yang kita gunakan saat ini berawal dari pemikirannya. Bahkan istilah algoritma berasal dari nama Al-Khwarizmi. Ia juga berhasil menyatukan konsep matematika dari India dan Yunani, lalu mengolahnya menjadi sebuah sistem baru yang lebih terstruktur dan mudah diterapkan. Kontribusinya inilah yang menjadikannya salah satu tokoh terbesar dalam sejarah matematika. Sistem angka Arab, atau Hindu-Arabic numerals, adalah sistem penomoran yang paling banyak digunakan di dunia saat ini. Sistem ini sebenarnya berasal dari India, kemudian diadopsi dan disebarkan oleh para ilmuwan Muslim ke berbagai wilayah. Salah satu terobosan penting dalam sistem ini adalah kemunculan angka nol, yang menjadi konsep fundamental dalam matematika modern. Kehadiran sistem angka ini membuat perhitungan administrasi dan perdagangan menjadi jauh lebih mudah, sehingga secara bertahap menggantikan angka Romawi yang dianggap kurang efisien. Hingga kini, sistem angka Hindu-Arab menjadi dasar dari sistem angka global yang kita pakai setiap hari. Perkembangan geometri dalam peradaban Islam memiliki peran besar, terutama dalam arsitektur masjid, istana, hingga berbagai pola seni Islam yang kita kenal hingga sekarang. Pada masa itu, teori proporsi dan simetri berkembang sangat pesat, menghasilkan desain yang tidak hanya indah, tetapi juga memiliki presisi matematis tinggi. Para ilmuwan Muslim juga memberikan kontribusi penting terhadap karya-karya Euclid melalui komentar, kritik, dan pengembangan baru. Beberapa tokoh besar dalam bidang ini antara lain Thabit Ibn Qurra dan Ibn al-Haytham, yang meneliti geometri secara mendalam. Selain itu, periode ini menjadi awal berkembangnya konsep transformasi geometri yang nantinya menjadi dasar dalam matematika modern. Trigonometri dalam peradaban Islam berkembang pesat berkat kebutuhan akan ilmu astronomi, penentuan arah kiblat, dan perhitungan waktu salat. Pada masa ini, para ilmuwan mulai memperkenalkan fungsi-fungsi trigonometri seperti sin, cos, dan tan secara lebih sistematis. Salah satu tokoh besar, Al-Battani, menyempurnakan tabel trigonometri yang kemudian menjadi rujukan bagi ilmuwan Eropa. Umat Islam juga menemukan berbagai identitas trigonometri penting yang digunakan hingga sekarang. Selain itu,
Konsep jari-jari sama dengan satu, yang menjadi dasar perhitungan lingkaran modern, juga berkembang pada periode ini. Semua ini menunjukkan bahwa dunia Islam memiliki kontribusi besar dalam memajukan trigonometri yang kita pelajari saat ini. Dalam bidang astronomi, para ilmuwan Muslim memberikan kontribusi besar yang mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Mereka melakukan perhitungan lintasan matahari dan bulan dengan jauh lebih akurat, sehingga membantu memahami fenomena langit secara ilmiah. Selain itu, mereka juga melakukan koreksi terhadap data Ptolemes, yang pada masa itu menjadi acuan utama astronomi. Teknik observasi yang digunakan pun semakin berkembang, menjadikan pengamatan benda langit lebih presisi. Semua temuan ini menjadi dasar penting bagi penyusunan kalender Hijriah serta penentuan waktu-waktu ibadah. Tidak hanya itu, para ilmuwan Muslim juga menghasilkan banyak karya astronomi besar yang kemudian diwariskan kepada dunia dan dipelajari hingga kini. Matematika memiliki peran penting dalam berbagai aspek syariah dan administrasi Islam. Dalam penerapan zakat dan warisan, dibutuhkan perhitungan aritmatika yang sangat detail agar pembagian dilakukan secara adil dan sesuai ketentuan. Selain itu, geometri juga memiliki fungsi penting, terutama dalam pembagian tanah atau lahan yang memerlukan akurasi bentuk dan ukuran. Dalam dunia perdagangan dan perbankan Islam, perhitungan rasio menjadi dasar untuk memastikan transaksi tetap sesuai prinsip syariah, seperti larangan riba dan penerapan sistem bagi hasil. Sementara itu, penentuan kalender Hijriah menuntut kemampuan astronomi karena sangat bergantung pada pergerakan bulan. Keseluruhan kebutuhan praktis ini menunjukkan bahwa matematika bukan hanya ilmu teori, tetapi juga menjadi alat penting yang mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam peradaban Islam. Beberapa tokoh besar dalam peradaban Islam memberikan kontribusi luar biasa bagi perkembangan matematika dan sains. Al-Biruni dikenal sebagai ahli geodesi, trigonometri, dan astronomi yang menghasilkan pengukuran sangat presisi untuk masanya. Ibn al-Haytham, yang dijuluki Bapak Optik Modern, mengembangkan geometri optik dan memperkenalkan metode ilmiah yang menjadi dasar penelitian modern. Umar Khayyam berperan penting dalam penyelesaian persamaan kubik dan pengembangan aljabar. Kemudian Nasir al-Din al-Tusi menjadikan trigonometri sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri, terpisah dari astronomi. Sementara itu, Al-Kindi memberikan kontribusi awal dalam teori bilangan dan kriptografi, yang kelak menjadi dasar sistem keamanan modern. Tokoh-tokoh ini menunjukkan bahwa ilmuwan Muslim tidak hanya menjaga tradisi keilmuan, tetapi juga mendorong lahirnya inovasi yang memengaruhi dunia hingga saat ini. Metode ilmiah dalam tradisi matematika Islam berkembang sangat maju dan terstruktur. Para ilmuwan Muslim memulai penelitian dengan observasi, lalu menyusun hipotesis, melakukan perhitungan, dan akhirnya memberikan pembuktian yang logis. Mereka menggabungkan pendekatan induksi dan deduksi, sehingga menghasilkan analisis yang kuat dan menyeluruh. Penulisan karya mereka pun sangat sistematis, lengkap dengan contoh serta ilustrasi untuk memudahkan pemahaman. Selain itu, mereka menekankan generalisasi konsep, bukan sekadar menyelesaikan masalah praktis, tetapi memperluas prinsip matematis agar dapat diterapkan lebih luas. Pendekatan ilmiah yang matang ini kemudian menjadi model dan rujukan bagi ilmuwan Eropa, terutama pada masa Renaissance, sehingga berperan besar dalam kemajuan matematika modern. Slide ini menjelaskan bagaimana matematika dalam peradaban Islam memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa. Pada masa kejayaan Islam, berbagai ilmu matematika, mulai dari aljabar, trigonometri, hingga astronomi, berkembang pesat dan kemudian ditransmisikan ke Eropa melalui pusat-pusat penerjemahan seperti di Andalusia dan Sisilia. Pengetahuan ini menjadi fondasi penting bagi masa Renaissance, ketika Eropa mulai bangkit kembali dalam bidang ilmu pengetahuan. Kontribusi ilmuwan Muslim juga berperan dalam membentuk dasar bagi kalkulus, geometri analitik, serta berbagai cabang ilmu modern. Tidak sedikit buku matematika pertama yang digunakan di Eropa berasal dari karya ilmuwan Islam yang diterjemahkan ke bahasa Latin. Transfer ilmu tersebut turut membantu mengakhiri masa yang dikenal sebagai Dark Ages dalam sejarah Barat, dengan membuka jalan menuju kemajuan intelektual dan ilmiah yang lebih pesat. Slide ini menunjukkan berbagai warisan matematika dari peradaban Islam yang masih kita gunakan hingga sekarang. Sistem angka 0 sampai 9 yang kita pakai sehari-hari berasal dari kontribusi ilmuwan Muslim. Begitu juga dengan aljabar modern dan trigonometri yang disusun secara lebih terstruktur.
Dalam seni, geometri Islam meninggalkan pola-pola yang menjadi contoh penerapan matematika tingkat tinggi. Selain itu, metode ilmiah dalam matematika, seperti pembuktian dan pendekatan logis, banyak berkembang pada masa itu. Bahkan, sejumlah istilah matematika modern masih menggunakan kata-kata yang berasal dari bahasa Arab. Semua ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh peradaban Islam dalam dunia matematika saat ini. Sebagai kesimpulan, matematika Islam merupakan salah satu pilar penting dalam sejarah matematika dunia. Peradaban Islam tidak hanya memelihara ilmu, tetapi juga berkontribusi besar pada teori dan praktik matematika. Para tokoh Muslim berhasil mengembangkan berbagai konsep yang melampaui pencapaian pendahulu mereka, sehingga banyak gagasan modern yang sebenarnya berakar dari inovasi ilmuwan Islam. Dengan memahami hal ini, mahasiswa diharapkan dapat lebih menghargai peran besar peradaban Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan hingga saat ini. Terima kasih untuk semuanya, semoga bermanfaat.